Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Fitriani. Saya dari kelas SI 204 dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat dengan judul Digitalisasi Sistem Pendaftaran Pasien di Lingkungan Puskesmas Kalidoni. Adapun alasan saya memilih untuk judul ini yang akan saya bahas. Latar belakangnya adalah pelayanan kesehatan yang berkualitas memerlukan sistem yang cepat, tepat, dan efisien. Sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas memiliki peran penting dalam memberikan layanan kepada masyarakat, termasuk pada proses pendaftaran pasien yang menjadi awal pelayanan kesehatan. Di Puskesmas Kalidoni, proses pendaftarannya masih dilakukan secara manual atau semi digital sehingga sering terjadi menimbulkan antrian yang panjang, waktu tunggu yang lama, serta resiko kesalahan pencatatan data. Selain itu, pencarian riwayat pasien menjadi kurang efektif dan dapat menghambat pelayanan medis. Perkembangan teknologi informasi mendorong penerapan sistem pendaftaran berbasis digital yang memungkinkan pendaftaran online, mengatur jadwal kunjungan, dan pengelolaan data pasien secara terintegrasi. Sistem ini dapat meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi layanan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem pendaftaran kunjungan pasien berbasis digital di Puskesmas Kalidoni untuk mengatasi kendala sistem konvensional serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Lalu ada pun rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana proses sistem pendaftaran kunjungan pasien itu berjalan saat di Puskesmas Kalidoni. Lalu yang kedua, apa saja kendala dan kelemahan yang terdapat pada sistem pendaftaran manual atau semi digital yang digunakan. Lalu untuk yang ketiga, bagaimana merancang sistem pendaftaran kunjungan pasien berbasis digital yang sesuai dengan kebutuhan di Puskesmas Kalidoni. Lalu yang keempat, bagaimana implementasi sistem digital tersebut dapat meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kualitas pelayanan pasien. Dan untuk yang kelima adalah bagaimana tingkat efektivitas pasien dalam sistem pendaftaran digital setelah diterapkan di lingkungan Puskesmas Kalidoni. Lalu untuk tujuannya, yang pertama, bagaimana proses sistem pendaftaran kunjungan pasien yang berjalan saat ini di Puskesmas Kalidoni. Terus tuh apa saja kendala dan kelemahan yang terdapat pada sistem pendaftaran manual atau semi digital yang digunakan. Yang ketiga, bagaimana merancang sistem pendaftaran kunjungan pasien berbasis digital yang sesuai dengan kebutuhan di Puskesmas. Yang keempat, bagaimana implementasi sistem digital tersebut dapat meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kualitas pelayanan pasien. Dan yang terakhir adalah bagaimana tingkat efektivitas sistem pendaftaran digital setelah diterapkan di lingkungan Puskesmas. Lalu untuk yang kedua ini, saya akan membahas tentang gambaran proses pada saat ini. Proses pendaftaran kunjungan pasien di Puskesmas Kalidoni saat ini masih dilakukan secara manual atau semi digital, yang mengharuskan pasien datang langsung ke lokasi untuk mendapatkan pelayanan. Adapun alur pendaftaran yang berjalan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama kan kedatangan pasien. Pasien datang langsung ke puskesmas dan menuju bagian kependaftaran. Lalu untuk yang kedua, pengambilan nomor antrian. Pasien mengambil nomor antrian secara manual yang disediakan oleh petugas atau mesin antrian sederhana. Untuk yang ketiga adalah menunggu giliran. Pasien menunggu hingga nomor antrian yang dipanggil oleh petugas pendaftaran. Lalu untuk yang keempat itu proses pendaftaran. Nah, setelah dipanggil, pasien menyerahkan identitas diri seperti KTP atau BPJS kepada petugas. Nah, jika untuk pasien baru, pasien tersebut harus mengisi formulir pendaftaran secara manual. Namun untuk pasien lama, data dicari dalam arsip atau komputer. Lalu yang kemudian pencatatan data pasien. Petugas mencatat data pasien yang
akan mendaftar ke dalam buku registrasi atau sistem komputer sederhana yang itu belum terintegrasi. Lalu untuk yang keenam adalah pemberian nomor rekam medis atau kunjungan. Pasien diberikan nomor rekam medis atau nomor kunjungan untuk digunakan dalam pelayanan selanjutnya. Lalu untuk yang ketujuh, ini menunggu pelayanan medis. Pasien kembali menunggu untuk dipanggil ke poli tujuan sesuai dengan keluhan atau kebutuhan pelayanan. Adapun permasalahan ditemukan berdasarkan hasil analisis terhadap sistem pendaftaran pasien di Puskesmas Kalidoni, terdapat beberapa permasalahan utama yang dampaknya langsung terhadap kualitas pelayanan. Untuk kondisi saat ini, pendaftaran masih manual, antrian panjang. Dampaknya waktu tunggu panjang, menurunkan kenyamanan pasien, berpotensi menimbulkan kerumunan. Lalu kondisi yang kedua ini pendaftaran harus langsung datang. Nah, dampaknya itu tidak efisien dari segi waktu dan tenaga, menyulitkan pasien dengan kondisi tertentu, meningkatkan kepadatan di area puskesmas. Lalu untuk kondisi yang ketiga adalah pencatatan masih manual. Dampaknya adalah resiko kesalahan input data, duplikasi data pasien, kehilangan atau kerusakan data. Kemudian kondisi yang keempat, data tidak terintegrasi. Dampaknya adalah pencarian data menjadi lambat, menghambat pelayanan medis, menurunkan efisiensi kerja petugas. Lalu kondisi yang keempat, kurangnya informasi bagi pasien. Dampaknya, pasien tidak mengetahui estimasi waktu pelayanan, terjadi ketidakpastian dalam pelayanan dan menurunkan tingkat kepuasan pasien. Lalu untuk yang kondisi yang kelima, beban kerja petugas tinggi, dampaknya meningkatkan resiko kesalahan kerja, menurunkan produktivitas dan potensi kelelahan kerja. Kemudian usulan perbaikan proses bisnis. Perbaikan proses bisnis dalam sistem pendaftaran kunjungan pasien di Puskesmas Kalidoni dilakukan dengan menerapkan digitalisasi pada seluruh tahap pendaftaran. Tujuan utama dari perbaikan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi antrian, serta mempermudah pengolahan data pasien. Pada sistem yang diusulkan, proses bisnis tidak lagi dilakukan secara manual sepenuhnya, tetapi sudah berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh pasien maupun petugas puskesmas. Pasien dapat melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi atau website tanpa harus datang langsung ke puskesmas, kecuali pada saat pemeriksaan. Adapun alur dari proses bisnis. Yang pertama, akses sistem. Pasien membuka aplikasi atau website pendaftaran puskesmas. Lalu yang kedua, registrasi atau login. Pasien melakukan pendaftaran akun atau login untuk pasien lama. Yang ketiga, pengisian data dan pendaftaran kunjungan. Pasien mengisi data kunjungan seperti keluhan, poli tujuan, dan jadwal kunjungan. Keempat, konfirmasi dan nomor antrian otomatis. Sistem secara otomatis memberikan nomor antrian atau jadwal kunjungan. Yang kelima, notifikasi jadwal. Pasien menerima informasi jadwal melalui sistem atau pesan notifikasi. Lalu yang keenam, kedatangan ke puskesmas. Pasien data sesuai jadwal tanpa harus mengantri lama di loket pendaftaran. Lalu yang ketujuh, pelayanan medis. Pasien bertanggung jawab mendapatkan pelayanan sesuai dengan poli yang dituju. Dan ini merupakan gambaran antara perbandingan proses saat ini dan proses usulan. Yang mungkin proses saat ini adalah masih manual, yang dimana pendaftaran di loket, terus antrian panjang karena manual di puskesmas, kemudian pencatatan data manual dan informasi jadwal tidak tersedia secara jelas. Lalu untuk proses usulan, pendaftaran melalui aplikasi atau website, kemudian nomor antrian otomatis dari sistem, data diisi langsung oleh pasien online, dan informasi tersedia dan dapat diakses oleh pasien. Adapun rencana implementasi. Rencana implementasi ini merupakan tahapan pelaksanaan dari sistem pendaftaran kunjungan pasien yang berbasis digital di Puskesmas Kalidoni.
Implementasi ini dilakukan secara bertahap agar sistem dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan sistem, pengujian sistem, implementasi atau penerapan, dan evaluasi dan pemeliharaan. Dan untuk bab ketiga adalah penutup, kesimpulan, dan saran. Jadi dari hasil proposal yang saya buat ini, untuk kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan mengenai digitalisasi sistem pendaftaran kunjungan pasien di Puskesmas Kalidoni, dapat disimpulkan bahwa sistem pendaftaran yang berjalan ini saat ini masih bersifat manual dan memiliki beberapa kelemahan seperti antrian panjang, waktu tunggu yang lama, resiko kesalahan pencatatan data, serta kurangnya integrasi data pasien. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem pendaftaran berbasis digital yang mampu mengatasi permasalahan tersebut. Sistem yang diusulkan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses pendaftaran, mempercepat pelayanan, mengurangi kepadatan pasien, serta meningkatkan akurasi dan pengolahan data pasien secara terstruktur. Dengan adanya sistem digital, pelayanan kesehatan di Puskesmas Kalidoni diharapkan menjadi lebih efektif, modern, dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Lalu untuk sarannya, adapun saran yang dapat diberikan dalam pengembangan ini, yang pertama, Puskesmas Kalidoni diharapkan dapat mulai menerapkan sistem pendaftaran digital secara bertahap agar proses adaptasi berjalan dengan baik. Lalu yang kedua itu perlu adanya pelatihan kepada petugas agar dapat menggunakan sistem dengan optimal. Lalu untuk yang ketiga, sosialisasi kepada pasien sangat penting agar masyarakat memahami cara penggunaan sistem pendaftaran online. Yang keempat, sistem yang dikembangkan sebaiknya terus dilakukan pengembangan dan perbaruan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dan untuk yang terakhir, diperlukan dukungan infrastruktur seperti jaringan internet, perangkat yang memadai agar sistem dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.